Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Heavenly Marshal Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 161 Orang Tua Gila. Banyak orang telah melihat adegan ini. Beberapa generasi yang lebih tua tahu bahwa persatuan para pembudidaya kasual iblis ini sangat menakutkan. Hanya orang-orang muda yang memasuki dunia iblis untuk pertama kalinya yang tidak mengetahui hal ini. Sangat menindas suasana tersebar di gurun, dan banyak orang lemah menjauh dari Huang Xiaodong satu demi satu. Diam. Masih mematikan. Banyak orang memusatkan perhatian pada tubuh ratusan kultivator iblis, menonton dengan napas tertahan, dalam pandangan mereka, pertempuran besar akan segera meletus. Haha, apakah kamu mendengar itu? Anak itu mengatakan kami adalah roh jahat. Pria bertelanjang dada itu tertawa dan berkata, haha, dia benar. Kita bengkok, tapi kenapa orang-orang ini dengan wajah seputih pantat mereka datang ke tempat kita? Seorang wanita serak tertawa, menyebabkan banyak orang mengikuti dan tertawa. Mereka di sini untuk membuat nona kulit hitammu cemburu. Karena kamu tidak seputih wanita. Seorang pria bertubuh besar tertawa. Banyak pembudidaya setan tertawa lagi. Saat ini, Zuoyu melihat seorang wanita berkulit gelap dengan sosok panas dan penampilan cantik. Meskipun kulitnya sedikit lebih gelap, dia memancarkan pesona aneh dan kecantikan yang aneh. Duduk di sebelahnya adalah beberapa wanita cantik. Mereka tidak membingkai diri mereka sendiri, pakaian mereka kotor, rambut mereka berantakan, menunjukkan semacam kecantikan liar, dan setan lainnya tidak menyentuh mereka. Setelah diganggu oleh beberapa orang ini, atmosfer yang menindas barusan menghilang, dan para kultivator biasa dari cara ajaib ini terlalu malas untuk melakukan apapun. Dalam pandangan mereka, ini adalah hal yang tidak berarti. Zuoyu juga tertawa bersama mereka, minum dengan bebas, dan menunggu gerbang kota ajaib terbuka. Lihat. Bukankah itu Little Xinjun dari sekte Kuising? Dikatakan bahwa dua muridnya pergi ke Immortal Dao, tetapi mereka bahkan kehilangan kentut mereka. Lihat, dia bahkan berjalan ke arah kita dengan seseorang. Zuoyu di samping tengah pria tua itu berbisik. Zuoyu juga menoleh, hanya untuk melihat seorang pria setinggi 7 kaki, memegang manik-manik berkilau di tangannya, berjalan menuju sisi ini. Apakah Di Guyun ada di sini? Xinjun kecil bertanya. Xinjun kecil ini cukup tampan, tetapi perawakannya agak pendek, tetapi satu matanya kehilangan kilau, dan sekilas dia buta. Zuoyu terkejut dan diam-diam tersenyum, karena kedua muridnya ditanam di tangan Zuoyu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xinjun kecil akan mencurigai Di Guyun. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Xiao Xinjun, dan yang lainnya semua meliriknya, lalu minum dan minum, berjudi dan mengobrol. Hal ini membuat kemarahan Xiao Xinjun melambung tinggi, karena para kultivator biasa dari jalan jahat ini tidak hanya tidak memberinya muka, tetapi juga tampak memandang rendah dirinya, belum lagi ada banyak orang yang menonton di sini, dan wajahnya sangat terhina. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kelompok pembudidaya biasa ini tidak sekuat dia, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani saat bersatu. Ini membuat Xiao Xinjun sangat malu, dan banyak orang diam-diam tertawa. Xinjun kecil pergi dengan marah. Jika kepala Kuising Man tidak menyuruhnya untuk tidak mengacaukan para pembudidaya biasa ini, dia pasti sudah bergerak. Zuoyu juga diam-diam tersenyum, tetapi Xinjun kecil ini curiga bahwa dia telah jatuh cinta pada Di Guyun, yang membuat Zuoyu sangat khawatir. Bajingan kecil, keluar dari sini. Suara yang sangat marah datang, dan tekanan yang luar biasa melanda, mengejutkan banyak orang. Basis kultivasi yang begitu kuat dianggap sangat kuat di sini. Jarang. Mendengar suara ini, jantung Zuoyu berdetak kencang. Orang ini adalah lelaki tua berjanggut panjang. Zuoyu tidak tahu mengapa dia datang sekarang, tetapi dia tahu bahwa dia telah membunuh sepenuhnya ketika dia melihat lelaki tua berjanggut panjang itu. Dalam kesusahan di sini, saya telah melawan banyak orang di jalan. Zhang Changfeng, dia sudah gila. Teriak seorang murid dari Immortal Dao, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Zhang Feng ini adalah murid yang sangat terkenal dari sekte Hualing, dia memiliki basis kultivasi tahap Jindan, memiliki kekuatan supernatural yang sangat kuat dan payung harta karun tingkat senjata surgawi, tetapi sekarang dia telah menjadi gila. Melihat orang gila ini bergegas masuk, banyak orang buru-buru menghindar.
Zuoyu juga menoleh sedikit, berkomunikasi dengan Cao Dronling, dan meminta Cao Drone Spirit untuk menutupi kultivasinya dengan seluruh kekuatannya, jika tidak, dia akan sengsara. Daoist Changfeng, apakah kamu mengenali saya? Huang He berjalan ke arah Zhang Changfeng dan menahannya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu, aku hanya ingat bajingan kecil itu, aku harus membunuhnya. Zhang Changfeng meraung, dengan kebencian yang tak ada habisnya dan niat membunuh dalam suaranya. Sebaliknya, itu terlihat seperti seorang kultivator ajaib. Semua orang diam-diam terkejut, orang seperti apa yang membuat master peringkat jin dan gila. Anda harus tahu bahwa keadaan pikiran peringkat jin dan sangat kuat. Changfeng ini sudah gila. Lebih baik semua orang menjauh darinya. Huang He menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil melangkah mundur dengan cepat. Huang He juga sangat terkenal di dunia abadi. Dia mencapai puncak tongsuan di usia muda. Dan putranya sendiri juga memasuki inti emas di tahap muda. Meski banyak orang iri pada ayah dan putranya, mereka bahkan lebih cemburu. Tapi yang membuat mereka merasa lebih baik adalah putri dan murid Huang He semuanya hilang oleh seorang anak laki-laki bernama Zuoyu. Semuanya, hati-hati, lelaki tua ini sangat berbahaya. Wanita kulit hitam itu memperingatkan dengan serius. Mengapa Liu Tianyi dan Ku Feiyue belum tiba? Jika kita diserang oleh anak laki-laki kecil itu, kita mungkin sudah tamat, kata seorang pria besar. Zuoyu dapat mengetahui dari kata-kata orang ini bahwa kedua orang itu pasti sosok yang kuat dalam kultivator biasa dari Demonic Dao, dan dia telah melihat dua orang ini sebelumnya, dan dia bertanya-tanya mengapa dia tidak dapat melihat kedua orang ini di sini. Bajingan kecil, keluar dan mati. Zhang Changfeng meraung lagi, dan terbang di antara kerumunan, mencari Zuoyu. Meskipun dia menjadi gila, dia tidak membunuh orang tanpa pandang bulu. Ini menyusahkan. Zuoyu merasa dingin di dalam hatinya, jika Zhang Changfeng menemukannya, itu mungkin akan menjadi pertempuran sulit lainnya. Zhang Changfeng mendekat perlahan, jantung Zuoyu berdebar kencang, dan keringat dingin terus keluar di dahinya. Jika Zhang Changfeng melihatnya dari jarak dekat, dia pasti akan mengenalinya. Zhang Changfeng mencari seseorang di antara kerumunan, tetapi tidak ada yang berani berbicara, karena mereka takut akan kekuatannya. Pada saat ini, Zhang Changfeng datang ke kelompok kultivator lepas Demon Dao, dan Zuoyu sudah bisa merasakan bahwa dia ada di belakangnya. Meskipun pembudidaya biasa sedikit tidak senang, mereka tidak bisa marah ketika menghadapi seseorang dengan masalah mental, dan kekuatan orang ini sangat kuat. Zuoyu menunduk, berpura-pura sedang beristirahat. Zhang Feng datang di belakangnya, berdiri di sana, menatap punggung Zuoyu, mengerutkan kening. Sudah berakhir. Zuoyu berbisik di dalam hatinya. Nak, lihat ke atas, punggungmu sangat mirip dengan bajingan kecil itu. Zhang Changfeng berkata dengan dingin. Zuoyu berdiri perlahan dan mengedarkan energi aslinya pada saat yang sama, ketika angin kencang menerpa wajahnya, gelombang udara keluar dari bawah kaki Zuoyu, dan seluruh tubuhnya terlontar ke udara. Bajingan kecil, ini kamu. Zhang Changfeng meraung keras, dan pada saat yang sama mengejarnya. Dia melambaikan seberkas cahaya dengan kedua tangan, dan semburan cahaya energi yang kuat meledak, terbang menuju Zuoyu. Semua orang di bawah tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa, bajingan kecil, yang dikatakan Zhang Changfeng sebenarnya ada di antara orang banyak, dan dia adalah seorang kultivator setan, tetapi kekuatannya sedikit lemah, sangat lemah sehingga banyak orang tidak bisa melakukannya. Percayalah, itu hanya tahap fana. Ketika Zuoyu baru saja melarikan diri, dia mengungkapkan kekuatannya, dan auranya dirasakan oleh Huang He. Begitu dia tahu bahwa orang yang dikejar Zhang Changfeng adalah Zuoyu, ekspresi Huang He seburuk menelan lalat, karena dia akan menyelamatkan Zuoyu. Dia menandatangani kontrak hidup dan mati dengan Zuoyu, selama Zuoyu dalam bahaya, dia akan menyelamatkannya sampai Zuoyu melawannya. Ayah, ini benar-benar bocah Zuoyu itu. Huang Xiaodong berkata dengan marah. Huang He mengangguk, menghilang di tempat, dan mengejarnya. Dia melepaskan kekuatan yang kuat untuk menahan Zhang Changfeng. Pada saat yang sama, dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menenangkan Zhang Changfeng untuk sementara. Kekuatan Huang He berada di puncak alam Tongsuan, dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi orang-orang dari tahap Jindan. Haha, terima kasih kakak senior Huang karena telah menyelamatkanku, aku hampir lupa membuat kontrak denganmu. Haha.
Zuoyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia sangat senang karena dia hampir melupakannya. Sudut mulut Huang He berkedut dan berkata, "Sama-sama. Bagaimana Anda membuatnya gila?" Pada saat ini, Huang He dan Zuoyu datang ke tanah. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang mengejutkan, karena anak laki-laki yang mirip dengan seorang kultivator iblis ini ternyata adalah orang yang menyebabkan keributan di Tianyuanmen. Selain itu, dia dan Huang He memiliki perseteruan darah yang dalam, tetapi Huang He ingin menyelamatkannya. Huang He dan Zuoyu menandatangani kontrak, dan masalah ini sudah tersebar. Pada saat ini, banyak orang melihat ekspresi Huang He seolah-olah dia makan kotoran, dan mereka merasa sangat bahagia di hati mereka. Bukan apa-apa, baru saja membunuh ketiga muridnya. Lalu dia berkomplot melawannya dengan ganas, siapa yang tahu bahwa lelaki tua ini akan menjadi gila seperti ini tanpa banyak masalah. Zuoyu menggaruk kepalanya, menunjukkan gigi putih itu, dia tersenyum sangat licik, dan sengaja meninggikan suaranya agar bisa didengar banyak orang. Otot-otot di wajah Huang He berkedut hebat. Dia tahu bahwa Zuoyu melakukannya dengan sengaja. Melihat wajah Zuoyu yang tersenyum, Huang He berharap dia bisa menamparnya sampai mati, tetapi dia tidak bisa. Jika dia membunuh Zuoyu sekarang, dia akan dibalas oleh kontrak dan mati. Semua orang tersentak, mereka semua tahu bahwa tiga murid Sang Changfeng semuanya luar biasa, mereka adalah murid dari generasi muda dengan bakat yang lebih baik di sekte Hualing, tetapi mereka dimusnahkan oleh anak laki-laki ini dari sekte Tianyuan ke atas. Baru saja kelompok kultivator iblis bahkan lebih terpana, mereka tidak menyangka bahwa Zuoyu akan muncul sebagai kultivator iblis untuk mendekati mereka, tetapi mereka masih sangat mengagumi tindakan Zuoyu. Apa orang yang bermartabat dari jalan abadi pergi ke jalan jahat? Huang Xiaodong mendengus dingin, dengan suara nyaring. Ini membuat wajah para pembudidaya iblis itu menjadi gelap, mereka tidak membenci Zuoyu bergaul dengan mereka, karena Zuoyu tidak menyakiti mereka, dan dia mengobrol dengan baik dengan mereka. Hehe, setidaknya roh jahat tidak akan berpikir untuk berkomplot melawan saya. Setidaknya roh jahat tidak akan memikirkan barang-barang di tas penyimpanan saya. Tidak seperti beberapa orang, begitu mereka melihat orang lain, mereka akan menatap orang lain. Senjata ajaib penyimpanan orang. Zuoyu tertawa keras. Kamu. Karena kamu adalah orang yang memupuk jalan keabadian, kamu tidak dapat bergaul dengan orang-orang dari jalan sihir, sayang sekali. Huang Xiaodong tahu bahwa Zuoyu menyindir bahwa dia dan kebanyakan orang di cara keabadian yang dibicarakan. Bab 162 hal terungkap. Zuoyu menunjukkan keraguan di wajahnya, dan dia berkata dengan keras, "Oh, saya ingat bahwa tidak ada peraturan seperti itu dalam aturan gerbang Tianyuanmen. Apakah Anda menambahkan yang ini atas nama Tianyuanmen?" Semua orang setelah mendengar kata-kata Zuoyu, mereka semua diam-diam menertawakan Huang Xiaodong yang dituduh melakukan kejahatan besar oleh Zuoyu. Menurutku, tidak peduli apa jalannya, selama siapapun yang benar, jalan yang tidak berada di belakang sepanjang hari adalah jalan yang baik, yang jauh lebih baik daripada omong kosong salah itu. Suara Zuoyu memarahi banyak orang dengan cara yang abadi, tetapi tidak satupun dari mereka yang keluar untuk mengkritik, jika tidak mereka akan mengakui bahwa mereka adalah orang seperti itu. Huang Xiaodong berhenti berbicara, dia menyadari bahwa jika dia terus bertengkar dengan Zuoyu, banyak orang akan menertawakannya sampai mati. Orang-orang dari Hualingmen belum datang, jadi jelaskan sendiri nanti. Huang He berkata sambil menghela nafas. Apakah ada yang perlu dijelaskan? Ketiga muridnya akan membunuhku, jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Tapi tolong lihat Brother Huang ketika waktunya tiba. Zuoyu terkekeh, dan kemudian, di bawah pengawasan semua orang, berjalan menuju kelompok pembudidaya setan itu. Di antara sekte Immortal Dao, jika seorang murid mendekati Mo Xiu, dia akan dikritik oleh orang lain. Jika dia berlatih Mo Dao, dia pasti akan dihukum berat. Semuanya, saya di sini lagi, saya ingin tahu apakah Anda akan memberi saya anggur dan anggur. Kata Zuoyu kepada kelompok pembudidaya iblis dengan senyum di wajahnya. Anak laki-laki yang terlihat baik, wajahnya tidak boleh seputih pantatnya, teruskan. Wanita kulit hitam itu tersenyum menawan, dan pada saat yang sama melemparkan sebotol anggur ke Zuoyu. Terima kasih Nyonya Hei. Zuoyu mengambil botol itu dan meminum semuanya dalam sekali teguk.
Haha, kapasitas minum anak ini seberani dia. Seorang kultivator iblis tertawa terbahak-bahak. Mereka sama sekali tidak menolak kultivator iblis seperti Zuoyu. Mereka memiliki kepribadian yang terus terang, dan tindakan Zuoyu membuat mereka sangat terkesan. Wah, di antara 6 sekte besar Immortal Dao, hanya sekte Tianyuan Anda yang datang, dan 5 sekte lainnya akan datang satu demi satu. Hubungan antara sekte Hualing dan sekte Jiulong relatif baik. Berhati-hatilah kalau begitu. Zuoyu tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa, saya masih memiliki kakak senior saya Huang untuk melindungi saya. Ketika para pembudidaya iblis mendengar ini, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Huang He memang sangat tertekan. Sekarang Sang Changfeng telah jatuh menjadi lamban, dan ini semua disebabkan oleh Zuoyu. Sejak Zuoyu muncul, wajah Huang He menjadi sangat jelek. Dia memandang Zuoyu yang mengobrol sangat bahagia dengan Moxiu, dan dia menjadi semakin marah. Baru kemudian dia berpikir bahwa Sang Feng tidak dirugikan oleh kegilaan Zuoyu. Jika kepala sekolah tidak ingin melihatku bertarung dengannya, tidak akan sulit baginya untuk mati. Huang He berkata dengan dingin. Anak ini cepat atau lambat akan mati. Ayah, lihat tubuhnya, dia sangat kuat. Dia terlihat seperti seorang kultivator iblis, tetapi dia tidak berlatih sihir. Apa yang terjadi? Huang Xiaodong bertanya dengan wajah bingung. Aku juga tidak tahu, metode serangannya juga sangat mirip dengan Moxiu. Huang He menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak tahu banyak tentang seni bela diri, dan mereka tidak mengirim orang ke dunia prajurit sedalam penatuan Nanshan dan yang lainnya, jadi mereka sama sekali tidak mencurigai Zuoyu tentang seni bela diri. Waktu berlalu, hanya ada 3 hari sampai kota ajaib dibuka. Jumlah orang yang datang satu demi satu secara bertahap meningkat, dan jumlah orang dari semua lapisan masyarakat sudah lebih dari 300 orang di alam Tongsuan. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan, dan Zuoyu mengerutkan kening karena dia merasakan beberapa aura yang sangat kuat, yang dilepaskan dengan sengaja. 6 makhluk surgawi dari alam Tongsuan, dan 12 inti emas. Ada juga lebih dari 50 tahap selanjutnya dari Shaiyuan. Cao Dronling berseru. Di seluruh dunia, hanya Jiulongmen yang memiliki kekuatan ini, dan orang-orang dari Jiulongmen telah tiba. Semua orang baru saja merasakan aura itu, tetapi sosok-sosok segera muncul di depan mata mereka. Lusinan pria dan wanita tampan berjubah naga emas terbang ke arah mereka dengan perkasa, menginjak pedang terbang yang bersinar dengan cahaya keemasan. Mengejutkan semua orang. Murid-murid gerbang 9 naga perlahan mendarat di ruang terbuka yang luas, hanya untuk melihat seorang pemuda terkemuka melemparkan bola putih berkilauan. Bola jatuh ke tanah perlahan, dan ketika menyentuh tanah, cahaya putih bergetar, membentuk bola cahaya yang sangat besar. Bola cahaya yang sangat besar itu berangsur-angsur membesar, menusuk mata orang-orang dengan rasa sakit. Ketika kelompok cahaya besar menghilang, semua orang langsung tercengang. Karena mereka melihat sebuah rumah besar dengan banyak rumah berdekorasi mewah, serta bunga dan pohon. Ketika para murid dari gerbang 9 naga bertemu dengan tatapan terkejut dari kerumunan, wajah mereka segera menunjukkan kesombongan, dan mereka menatap kerumunan dengan mata yang tak tergoyahkan. Pemuda terkemuka membuka pintu dan masuk, dan murid-murid lainnya mengikuti dalam sebuah secara tertib. Ini harus menjadi senjata surgawi. Hanya Jiulongmen yang bisa menyempurnakan hal yang membosankan itu. Seorang kultivator iblis tertawa, mereka hanya terkejut, bukan cemburu, karena menurut mereka, selama mereka bahagia, puas saja. Hehe, Jiulongmen masih sangat terkenal dan sangat suka pamer. Wanita kulit hitam itu tertawa dan tidak peduli sama sekali. Di sisi lain, para murid dari sekte kecil di Immortal Dao, mata mereka akan terbakar, mereka hanya bisa tinggal di sini di udara terbuka, mereka yang paling hina bagi orang lain. Perbandingan semacam ini juga menyebabkan banyak orang hidup sangat keras dan melakukan banyak hal bodoh. Zuoyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan terus mengobrol dengan para pembudidaya iblis itu, dan kemudian semua sekte Dao abadi tiba satu demi satu, kecuali istana Yueru tidak datang, dan Hualingmen sepertinya tahu alasan pembunuhan Zuoyu masalah putra ketiga King Chenfeng. Ketika mereka melihat Zhang Changfeng menjadi gila, apalagi betapa marahnya mereka ingin segera membunuh Zuoyu. Tetapi ketika mereka melihat Huang He dan mengingat kontrak antara Huang He dan Zuoyu, mereka tidak melakukan apapun terhadap Zuoyu. Jika tidak, Huang He akan melawan mereka dengan putus asa.
Meskipun Tianyuanmen adalah yang terakhir di antara 6 sekte besar, perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat dipahami. Jika Hualingmen dan Tianyuanmen mati, bahkan jika Hualingmen tidak musnah, itu akan menurun mulai sekarang. Teman-teman Hualingmen, saya juga sangat malu dengan masalah ini. Selama Anda tidak melakukannya di depan saya, tentu saja Anda tidak dapat memberitahu saya. Huang He berkata dengan getir. Kakak Huang, jangan khawatir. Ketika kami bergerak, kami tidak akan pernah memberitahu siapapun, dan itu tidak akan memengaruhi Anda, kata seorang lelaki tua dari Hualingmen. Zuoyu secara alami tidak mendengar percakapan mereka, dia hanya bertanya-tanya mengapa hanya ada sedikit orang dari Tianyuanmen. Lihat, itu wanita jenius yang legendaris. Mata pria dengan cara abadi hampir menyembul keluar, karena seorang wanita yang seringan dan sehalus peri dari surga melayang ke atas, melihat ke arah kemeja putih yang berkibar, dan wajah Zhang tak tertandingi. Melihat ini, jantung Zuoyu berdetak kencang, dan di samping wanita berbaju putih, ada seorang wanita berbaju ungu mengikutinya. Wanita ini memiliki wajah yang menggoda, mata yang menggoda, dan sosok yang sempurna kontras yang jelas. Kedua orang ini adalah Dong Yun dan Leng Yanxuan. Yang satu terlihat seperti peri dan yang lainnya terlihat seperti penyihir. Kombinasi ini mengejutkan penglihatan semua orang. Dikatakan bahwa Dong Yun dari Tianyuanmen telah memadatkan inti emas, dan dia berusia kurang dari 30 tahun ini. Siapa gadis iblis di belakangnya? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dia sepertinya tidak lemah, kata seorang pria besar. Ada begitu banyak orang kuat dengan cara abadi, yang membuat mereka merasa sangat tekanan. Aku tidak tahu. Wanita kulit hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Dong Yun juga sepertinya tahu bahwa Zuoyu ada di sini, dan dengan pikiran di benaknya, kekuatan bulu yang menghangatkan hati segera mengalir ke dantiannya terus-menerus dan diserap oleh inti emasnya. Berjalan bersama Huang He, dia menyapa. Tidak peduli jenis tahu apa yang mereka praktikan, wanita cantik sangat menarik, dan mereka yang abadi menunjukkan mata yang berapi-api. Zuoyu tidak pergi menemui Dong Yun, tetapi berpura-pura tidak menemukannya, dan Dong Yun juga tidak menemuinya. Senior Cauldron Spirit, mengapa aku tidak melihat siapapun dari Ascension Realm? Zuoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tak satu pun dari 4 tetua Tianyuanmen datang, dan semua yang datang adalah murid mereka yang lebih kuat. Atas Ascension Realm tidak bisa masuk, kota iblis ini melarang mereka, karena mereka terlalu kuat, itu akan sangat tidak adil. Dikatakan bahwa keberadaan kota iblis adalah untuk menciptakan sekelompok orang kuat, yang semuanya disumbangkan oleh Raja Iblis gratis, tetapi ada tingkat bahaya tertentu di dalamnya, jika tidak dilakukan dengan baik, itu akan membunuh orang. Jawab Cauldron Ling. Apakah Istana Yueru akan absen kali ini? Telah ada perubahan di kota ajaib ini sebelumnya. Saya pikir ini terakhir kali dibuka. Di antara yang abadi, hanya kelompok wanita ini yang dianggap baik. Wanita kulit hitam itu bergumam. Orang-orang dari langit dan kematian tidak datang, mungkin kedua sekte misterius ini tidak membutuhkan hal-hal itu? Kata Zuoyu, sekte cara ajaib tidak memiliki tanah kematian langit, dan cara abadi tidak memiliki istana Yueru, ini semuanya adalah sekte misterius. Tiba-tiba, seorang pria tampan berjubah naga emas melayang keluar dari rumah besar di gerbang 9 naga, dan dia masih terbang menuju Dong Yun. Kalian dari Tianyuanmen, kan? Apakah Zuoyu ada di sini? Pria itu berkata dengan dingin, tetapi matanya menatap Dong Yun sangat melembut. Di sana. Orang-orang dari Hualingmen menunjuk ke tempat di mana para pembudidaya iblis berada. Jantung Zuoyu berdetak kencang, Sekte 9 Naga pasti tahu bahwa dia telah membunuh orang termuda di alam mendalam dari Sekte 9 Naga di dunia prajurit, dan Zuoyu berada dalam krisis lagi. Zuoyu, muncul untukku secara otomatis. Pria itu berteriak dengan dingin, dan suaranya menyebar ke segala arah, mengguncang telinga orang. Dia dari pangkat surgawi, seseorang di puncak alam Tongsuan. Berhati-hatilah, dan lari ketika kamu melihat waktu yang tepat. Cauldron Ling menghela nafas dan berkata. Aku, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Zuoyu berdiri dan berkata tidak rendah hati atau sombong. Kamu benar-benar datang dari dunia prajurit. Banyak murid dari gerbang 9 nagaku terbunuh olehmu, jadi datang dan mati. Pria itu berkata dengan dingin.
Kata-kata pria itu membuat semua orang terpana dan terkejut. Zuo Yu berani menyentuh orang-orang Jiulongmen, dia benar-benar lelah hidup. Tapi yang paling mengejutkan adalah Zuo Yu berasal dari dunia para pejuang. Seni bela diri, menurut mereka, adalah cara kultivasi yang sangat rendah, dan lingkungannya sangat keras, hampir tidak ada aura. Pada saat ini, mereka juga tahu mengapa Zuo Yu sangat mirip dengan Moxiu. Mereka tahu lebih banyak atau lebih sedikit tentang seni bela diri. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, lalu terdiam lagi. Mereka menunggu bagaimana Zuo Yu ditangani oleh gerbang 9 naga, dan bagaimana Huang He akan membantu Zuo Yu keluar dari masalah. Pasti ada bukti untuk apa yang kamu katakan. Zuo Yu tetap tenang. Sekarang begitu banyak orang yang menonton, jika Jiulongmen tidak dapat memberikan bukti, bunuh saja dia seperti ini, dan dia akan mendapatkan reputasi yang buruk. Jangan menangis jika kamu tidak melihat peti mati. Mari kita lihat. Suara wanita tua yang serak datang, membuat wajah Zuo Yu pucat. Jika tebakannya benar, orang yang baru saja berbicara adalah Tongshuan Realm of Gerbang 9 Naga wanita tua yang terkuat, yang berspesialisasi dalam memelihara monster. Saya melihat linian terbang keluar, itu segera berubah menjadi kumpulan sinar cahaya, dan sebuah gambar muncul di udara. Saat itulah Zuo Yu membunuh Long Xiao di padang pasir. Bab 163 memasuki kota iblis. Long Xiao adalah orang yang membawa Ling Yan untuk memburu Zuo Yu, dan dia dianggap sebagai murid yang sangat potensial di antara gerbang 9 naga. Zuo Yu tidak mengerti mengapa burung layang-layang terbang kembali. Wanita tua yang tidak muncul selama ini, dan dia tidak melihatnya datang sekarang, yang mengejutkan banyak orang. Ling Yan Long Xiao juga dibawa pergi olehmu, dan murid Tongshuan Realm termuda dari Sekte 9 Naga tidak kembali ketika dia pergi ke dunia prajurit. Ketika ketiga murid Sekte 9 Nagaku pergi mencari peninggalan Ling Suzi, mereka hanya kembali satu, dia melihatmu membunuh kedua murid itu dengan matanya sendiri, kata nyonya tua yang dingin. Telapak tangan Zuo Yu basah oleh keringat di rumah Ling Su. Zuo Yu membiarkan seseorang melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka orang itu berasal dari gerbang 9 naga. Tongshuan Realm Jiulongmen termuda, Tongshuan Realm di antara 4 generasi murid, sebenarnya dibunuh oleh Zuo Yu. Ini mengejutkan semua orang lagi. Mereka tidak dapat mempercayainya. Seberapa besar melakukan hal seperti itu? Ini terang-terangan provokasi ke gerbang 9 naga. Dong Yun, Leng Yanxuan, dan Huang He semuanya siap menyerang, dan kultivator biasa dari Demon Dao juga berdiri. Apalagi yang harus kamu katakan? Kata pria di gerbang 9 naga dengan dingin. Apa yang bisa saya katakan? Kalian murid 9 naga sekte terlalu menggertak. Melihat saya lemah dan lemah, mereka semua menyerang saya. Saya hanya melawan. Sekarang Anda kuat, mudah untuk membunuh saya. Bagaimanapun, jika kamu kuat, kamu bisa membunuh siapapun yang kamu mau, dan kamu tidak harus masuk akal. Zuo Yu mendengus dingin, tanpa jejak ketakutan di wajahnya. Asal kau mengerti, pergilah ke neraka. Tunggu. Teriak Huang He, kekuatan gerbang 9 naga juga membuatnya marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, Zuo Yu tiba-tiba jatuh ke tanah. Teknik melarikan diri 5 elemen. Zuo Yu tidak ragu untuk menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya, menggunakan semua teknik penghindarannya, dia berjalan melewati tanah, dan melarikan diri ke arah kota ajaib. Kecepatannya sangat cepat, dan Cauldron Spirit juga membungkus auranya, tidak ada yang bisa merasakan auranya. Tikus roh langit, pergi. Wanita tua yang berteriak, dan seekor tikus putih melompat keluar dari rumah besar itu. Begitu tikus putih itu menyentuh tanah, ia meninggalkan cahaya putih dan berlari menuju kota ajaib. Kembalilah. Teriak wanita tua Yan, jika dia terlalu dekat dengan kota sihir, itu akan sangat berbahaya. Menilai dari arah yang dikejar tikus roh barusan, Zuo Yu melarikan diri ke kota sihir. Gerbang kota iblis tidak dibuka, mengeluarkan semburan roh jahat, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Melihat ini, Huang He menjadi pucat. Dia sangat menyesal telah membuat kontrak dengan Zuo Yu saat ini. Untuk memulai sebuah perang, lempar dia seperti ini. Pada saat ini, Huang He hanya bisa berdoa agar Zuo Yu tidak mati, jika tidak, dia akan mendapat reaksi balik dari kontrak. Jangan mati, Zuo Yu, anak ini memiliki masa depan yang cerah. Kata salah satu kultivator kasual Demon Dao. Haha, jangan khawatir.
Anak ini telah memprovokasi begitu banyak orang kuat, tidak mudah untuk hidup sampai hari ini, dan dia dapat melarikan diri di bawah pengawasan begitu banyak orang, dia tidak akan mati begitu saja. Nona tertawa dan berkata, dan kemudian para pembudidaya iblis duduk lagi, terus minum anggur mereka, berjudi, dan tertawa. Senior Cauldron Spirit, apakah kamu benar-benar pergi ke gerbang kota? Zuoyu merasakan aura yang mengancam di tanah, buat dia terengah-engah. Pedang bayangan langit dapat dianggap sebagai senjata ajaib yang hebat, ia mengalir keluar dari kota ajaib ini. Kekuatan transformasi bayangan Anda terkait dengannya. Mungkin tidak pasti bahwa Anda dapat menggunakan kekuatan transformasi bayangan untuk masuk. Jika itu tidak berfungsi kalau begitu, aku akan melepaskannya nanti. Jiu Xuan Tianhuo akan melindungimu, kata Cauldron Ling. Kekuatan Zuoyu telah habis, dan pelarian itu meledak dengan kecepatan tercepat untuk mengevakuasi kekuatan di tubuhnya, dan dia keluar dari bawah tanah. Pada saat ini, 30 kaki di depannya adalah gerbang besi hitam besar seperti gerbang surga. Tengkorak besar semuanya setinggi manusia, tertanam di gerbang besi, dan roh jahat mengalir dari tengkorak. Lubang itu di atas menyembur keluar, mengamuk Zuoyu. Menatap gerbang kota yang besar dan tembok kota yang menjulang tinggi, Zuoyu hanya bisa gemetar di dalam hatinya. Cepat lihat. Ini anak Zuoyu. Seorang kultivator iblis tiba-tiba melihat sekilas Zuoyu duduk di depan gerbang kota ajaib. Semua orang segera menoleh ketika mendengar suara itu, dan mereka melihat Zuoyu. Mereka semua terkejut. Dalam pandangan mereka, itu adalah semacam perilaku mencari kematian. Dilewati oleh banyak orang. Dong Yun dan Leng Yanxuan juga berkeringat menontonnya. Dong Yun tahu bahwa Zuoyu sering melakukan hal bodoh seperti itu, tapi itu adalah pilihan terakhir, dan dia diam-diam khawatir. Kakak Dong, apakah anak ini benar-benar akan mati seperti ini? Leng Yanxuan bertanya, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dong Yun saat ini, mereka berdua adalah saudara perempuan, dan dia tahu banyak tentang urusan Zuoyu. Ketika dia mendengar bahwa Zuoyu masih seorang anak laki-laki berusia awal 20-an, dia merasa sangat marah, karena Zuoyu pernah berpura-pura menjadi orang yang unggul di depannya dan menipunya, tetapi sekarang dia masih memiliki kesan yang baik tentang Zuoyu. Zuoyu biarkan dia berteman dengan Dong Yun, beritahu dia wanita aneh Dong Yun, biarkan dia menghargai persahabatan yang dalam. Jangan khawatir, anak ini punya banyak trik, jangan khawatir. Dan dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin, Dong Yun berkata dengan suara rendah, lalu tersenyum manis. Saudari Xuan tiba-tiba peduli dia begitu banyak. Bah, siapa yang peduli dengan bajingan kecil ini? Leng Yanxuan mendengus genit. Pada saat ini, Zuoyu juga menjadi fokus perhatian semua orang, bahkan para murid Jiu Longmen di rumah besar itu berdiri di atap satu demi satu, melihat punggung yang murah hati itu, menyaksikan Zuoyu disiksa oleh aura pembunuh yang mengerikan. Zuoyu baru saja berhenti pulih karena konsumsi yang berlebihan. Dia hanya perlu mencerna kekuatan obat dari elisir, dan dia bisa bergerak maju. Masih ada 3 hari sebelum gerbang kota ajaib dibuka. Segera setelah gerbang dibuka, banyak orang akan berdundun masuk. Semua orang hanya mengira Zuoyu bersembunyi di sana sementara, menunggu pintu terbuka sebelum masuk. Banyak orang tahu dari catatan bahwa saat pintu dibuka adalah Shiesa yang paling kuat, begitu banyak orang mengira Zuoyu sudah mati. 1 jam berlalu, dan Zuoyu telah pulih ke kondisi puncaknya, tetapi dia telah memakan pil Huiyuan besar tingkat Xuan tingkat menengah. Zuoyu berdiri, yang menyebabkan semua orang berseru, dan mereka semua menatap Zuoyu dengan saksama. Zuoyu menatap pintu raksasa itu, lalu berjalan perlahan, semburan api menyembur keluar dari permukaan tubuhnya, itu adalah Sanwei Zhenhuo. Fakta bahwa Zuoyu memiliki Sanwei Zhenhuo segera menyebar di antara kerumunan, membuat orang-orang mendecakkan lidah karena terkejut. Sanwei Zhenhuo. Mungkin hanya ada 1 dari 10.000 alam Tongsuan yang dapat berhasil berkultivasi, dan Zuoyu masih muda dan dapat berkultivasi dengan basis kultivasi yang lemah. Jika dia menjadi lebih kuat di masa depan, nyala api juga akan menjadi lebih kuat, berubah sangat panas untuk Li Wei. Itu tak terkalahkan di level yang sama. Mungkinkah dia masuk sekarang? Teriak seseorang. Semua orang segera mengeluarkan serangkaian seruan, karena kecepatan Zuoyu jauh lebih cepat, dan dia terus berjalan menuju gerbang raksasa, dan dia sudah menyentuh gerbang raksasa itu.
Gerbang raksasa itu tingginya ratusan kaki, dan ketika Zuoyu menyentuh besi hitam yang sedingin es, hawa dingin yang dalam membuat tubuhnya bergetar. Orang-orang di sini semuanya adalah orang-orang di alam mendalam, penglihatan mereka sangat bagus, dan mereka dapat dengan jelas melihat Zuoyu menyentuh gerbang raksasa, dan Zuoyu baik-baik saja, tetapi nyala api yang menyelimutinya tiba-tiba sedikit melemah. Apakah kamu benar-benar ingin masuk? Zuoyu bertanya. Jika kamu tidak masuk, kamu akan mati, kata Cao Dronling. Zuoyu menarik napas dalam-dalam, tentu saja dia tahu bahwa seseorang sedang mengawasinya dari belakang, dan dia juga dengan enggan mengungkapkan kekuatan sihir bayangannya. Melihat tubuh Zuoyu tiba-tiba menjadi tembus cahaya, mulut banyak orang melebar, dan mereka terlalu terkejut untuk berbicara. Huang He bahkan lebih terkejut. Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah semacam kekuatan supernatural bawaan, semacam kekuatan supernatural yang menentang surga yang dapat mengubah bentuk tubuh. Itu sangat langka dan kuat. Semua murid sekte Hualing mengerutkan kening, mereka dikejutkan oleh kekuatan Zuoyu di usia yang begitu muda. Jika Zuoyu tidak dihilangkan, itu pasti akan menjadi bencana di masa depan. Pangkat surgawi dari gerbang 9 naga tampaknya tahu bahwa Zuoyu memiliki metode ini, dan mereka tidak terlalu terkejut, dan murid-murid lainnya mengerutkan kening. Bocah ini benar-benar memiliki banyak metode ampuh. Leng Yanxuan mendengus dingin. Zuoyu membodohinya begitu banyak setelah dia berubah menjadi manusia. Awalnya, dia merasa sedikit bersalah, tetapi memikirkan Sang Changfeng dia baru tahu segalanya terasa lebih baik. Peringkat Jindan sebenarnya dibuat gila olehnya. Haha, bocah Zuoyu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tidak heran dia begitu percaya diri. Hei Niangxi tertawa dan berkata, lalu menabrak botol anggur dengan semua pembudidaya iblis, meneguk anggurnya. Mungkin tidak ada pakaian atau batu roh di antara harta penyimpanan Moxio, tetapi mereka memiliki anggur paling banyak, mereka suka menggunakan anggur untuk melampiaskan perasaan mereka. Zuoyu menggunakan kekuatan magis transformasi bayangan, dan roh jahat yang terlontar dari kota sihir tidak memengaruhinya, dan dia juga menyentuh pintu raksasa dengan tangannya, hanya untuk melihat bahwa tangannya dengan mudah dibayangi ke dalam pintu. Semua orang berteriak lagi, selama mereka tidak bodoh, mereka bisa memikirkan ide Zuoyu. Mereka semua menyaksikan setiap gerakan Zuoyu dengan napas tertahan. Zuoyu sangat gembira, lalu perlahan lewat, memasuki gerbang raksasa, dan menghilang di mata semua orang. Dia masuk. Satu orang berteriak kaget, meskipun dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya, Zuoyu benar-benar memasuki kota ajaib lebih cepat dari jadwal, dan itu adalah 3 penuh hari lebih cepat dari jadwal. Banyak orang kehilangan ketenangan mereka dan mengutuk Zuoyu. Hanya pembudidaya biasa dari Demon Dao yang minum dan tertawa. Dong Yijun dan Leng Yanxuan juga diam-diam bahagia. Pikirkan tentang mereka. Jika kamu memasuki kota iblis sebelumnya, kamu akan dihukum. Demi keadilan, kota iblis tidak akan mengizinkan orang-orang dari alam Ascension untuk masuk. Wanita tua yang berkata dengan dingin. Dia bahkan lebih cemburu karena Zuoyu bisa masuk lebih awal, mereka yang aman dan sehat di dalam akan mendapatkan lebih dari mereka. Nyonya Yan, apakah kamu cemburu? Bukankah kamu datang untuk ikut bersenang-senang di puncak alam Tongsuan? Bukankah adil bagimu untuk membandingkan dirimu dengan orang lain di gerbang 9 naga? Tertawa keras datang, dan 2 pria kuat muncul di depan kerumunan yang sedang diperbaiki. Kedua orang ini adalah Liu Tianyi dan Ku Fei Yue. Begitu mereka tiba, mereka dituangkan dengan anggur oleh para pembudidaya iblis. Bahkan Tongsuan Realm terkuat pun tidak berani meremehkan mereka. Omong kosong dengan wajah putih kecil itu, datang sangat terlambat, baiklah Bar. Seorang pembudidaya ajaib tertawa. Mata Zuoyu gelap, gerbang raksasa itu sangat tebal, dia tidak berani berjalan terlalu cepat, dia terus berjalan selangkah demi selangkah pergi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membayangi lebih dari setengah jam, dan waktu untuk menembus benda nyata semacam ini akan sangat dipersingkat. Zuoyu ingat bahwa dia mengambil 70 langkah sebelum dia melihat lampu merah yang menyilaukan, dan dia memasuki kota ajaib. Cahaya merah yang intens membuat mata Zuoyu sakit, Zuoyu perlahan terbiasa setelah beberapa saat, tetapi ketika dia melihat bagian dalamnya dengan jelas, dia tertegun. Meskipun ini adalah sebuah kota, tidak ada bangunan, tetapi banyak gua besar dan kecil,
ada ratusan gua ini yang memancarkan cahaya merah darah, serta semburan roh jahat. Zuo Yu tertegun sejenak, dia tidak tahu bagaimana harus pergi, seolah-olah dia melihat tembok besar di depannya, kedua sisinya membentang tanpa batas, tembok itu sangat tinggi sehingga tidak bisa mencapai puncak. Tapi ada banyak gua dengan lampu merah menyembur di dinding. Bab 164 Jalan Kematian. Masukkan salah satu secara acak, semua gua ini harus mengarah ke tempat yang sama pada akhirnya, tetapi prosesnya berbeda. Kata Cao Dronling. Zuo Yu mengamati gua-gua ini dengan hati-hati, dan dia harus memilih yang memuaskan untuk masuk. Gua-gua ini memancarkan tingkat roh jahat yang berbeda, ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Zuo Yu mengamatinya, dan akhirnya memilih gua yang mengeluarkan roh jahat terkuat. Gua ini agak kecil, dan masih berada di tempat yang sangat tidak mencolok. Zuo Yu masuk ke gua ini, dan cahaya berdarah yang dipancarkan dari gua tiba-tiba menghilang, tetapi bagian dalam gua sangat terang, karena ada beberapa batu neon yang berkilauan di dinding gua, yang dapat membuat orang melihat dengan jelas situasinya. Di dalam lubang, pintu masuk gua itu melingkar, tetapi setelah memasukinya, Zuo Yu menemukan bahwa itu adalah lorong persegi, yang digali dengan hati-hati oleh orang lain. Yang sedikit tidak nyaman adalah bahwa roh-roh jahat itu begitu kejam sehingga dia harus melepaskan ketiganya. Rasa api asli untuk membungkus tubuhnya untuk pertahanan. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal-hal di kota ajaib ini, karena orang-orang yang keluar darinya tidak mengungkapkan apapun, seolah-olah mereka telah membuat kontrak. Selama mereka berbicara, mereka akan mati, jadi Zuo Yu hanya bisa memaksakan dirinya saat ini berjalan ke depan dengan kulit kepala. Setelah berjalan melawan roh jahat selama sekitar setengah jam, Zuo Yu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus mendekatinya. Itu tubuh roh. Hati-hati! Teriak Cao Dronling. Tubuh roh adalah energi yang telah disimpan selama bertahun-tahun, dan perlahan membiarkan spiritualitas dan menjadi semacam tubuh roh. Itu adalah hal yang sama dengan Huoling dan Bailing yang Zuo Yu temui sebelumnya. Tubuh spiritual dapat memengaruhi kekuatan spiritual orang, tetapi Zuo Yu tidak takut dengan hal semacam ini, karena ia memiliki suara 9 naga, dan tubuh spiritual paling takut dengan serangan gelombang suara. Tubuh roh ini semuanya berubah dari roh jahat. Mereka menjadi milik roh iblis setelah digunakan. Jika mereka dirasuki oleh roh iblis seperti itu, mereka akan memiliki banyak efek mental negatif dan bahkan membuat Anda bunuh diri. Roh Cauldron berkata dengan sangat serius. Zuo Yu juga menjadi berhati-hati, menggunakan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi bagian depan, dan siap untuk melepaskan Qi Sayin 9 naga kapan saja. Ada cahaya putih samar di lorong ini, dan massa hitam tiba-tiba melayang keluar dari kedalaman lorong. Melihat ini, Zuo Yu membuka mulutnya dan meraung liar. Dia menggunakan suara Cisa 9 naga selama setengah jam, dan banyak roh hitam tertahan di depannya dengan tatapan kosong. Semua roh iblis ini terguncang oleh suara Cisa 9 naga. Zuo Yu menghela nafas lega, roh iblis itu sama rapuhnya dengan tubuh roh lainnya, dan semuanya kehilangan akalnya sekaligus transformasi roh jahat tidak berguna bagi Zuo Yu untuk saat ini. Dia tidak akan membiarkan setan-setan ini sia-sia. Sepanjang jalan, semuanya gelap gulita, dan lorong ini dipenuhi dengan roh iblis hitam. Jika Zuo Yu tidak memiliki suara 9 naga, dan kekuatan mentalnya lemah, dia mungkin telah dibunuh oleh iblis ini. Roh lama sekali memikirkannya juga sedikit menakutkan. Di bagian ini, dia tidak bisa berjalan terlalu cepat, karena bahaya yang tidak diketahui dapat meletus di depannya kapan saja. Jika dia terlalu cemas, dia malah akan jatuh ke dalam jebakan. Ada begitu banyak roh iblis di sini. Zuo Yu meneriakkan suara 9 naga Cizha beberapa kali di sepanjang jalan. Dia secara kasar memperkirakan bahwa dia mengumpulkan sebanyak puluhan juta dalam 1 jam. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki kekuatan tertentu, kamu tidak dapat melenyapkan kebijaksanaan dari roh-roh iblis ini, jadi selama 10.000 tahun terakhir, secara bertahap meningkat. Saya pikir ada begitu banyak roh iblis di tempat lain. Channel. Kata Cauldron. Pada saat ini, Zuo Yu mengerutkan kening, dengan cara ini, seperti apa roh iblis yang ada 10.000 tahun yang lalu sekarang? Roh iblis ini seharusnya lahir belum lama ini. Cauldron Spirit menghela nafas dengan sungguh-sungguh. Ya,
Jika itu adalah roh iblis yang bertahan ribuan tahun yang lalu, itu seharusnya memiliki energi pemikiran yang sama dengan manusia sekarang, dan kekuatan mentalnya juga sangat kuat. Jika Anda benar-benar bertemu, saya mengerti, itu benar-benar merepotkan. Kata-kata ini membuat hati Zuoyu bergetar, roh api yang dia temui sebelumnya bisa berubah menjadi manusia, lalu bagaimana dengan roh iblis ini? 9 naga Chizain miliknya tidak memiliki masalah berurusan dengan monster biasa, tapi bagaimana dengan berurusan dengan jenis monster berusia 10.000 tahun? Jangan khawatir, kami akan mencari cara ketika saatnya tiba, tidak sulit bagimu untuk melindungi dirimu sendiri dengan kekuatanmu saat ini. Cao Dronling terhibur. Zha. Zuoyu meraung setiap kali dia berjalan dalam jarak tertentu, dia membunuh banyak roh iblis sepanjang jalan, yang membuatnya merasa cukup santai, tetapi hilangnya roh iblis kuno membuatnya diam-diam khawatir. 2 jam kemudian, Zuoyu tidak bertemu roh iblis lagi. Ada ratusan juta roh iblis di mutiara Qiankunnya. Dia merasa mengerikan saat memikirkannya. Jika roh iblis dalam jumlah besar ini dilepaskan ke dunia luar, seberapa besar bencana itu? Biarkan saya merawat roh-roh jahat ini, dan mencegah mereka memancarkan roh-roh jahat, agar tidak melukai bunga dan tanaman. Cao Dronling berkata, sekarang Anda tidak perlu khawatir. Jika roh-roh jahat kuno itu ingin keluar, mereka pasti sudah keluar. Mungkin mereka sudah ditahan, jadi mereka tidak bisa keluar. Zuoyu yang menggantung hati juga lega, karena dia berteriak banyak orang yang memakan Jiulong Chizain jauh-jauh ke sini, jika benar-benar ada pria yang kuat, dia akan muncul. Pada saat ini, dia duduk bermeditasi dengan tenang dan melanjutkan konsumsi barusan. Jiulong Chizain terutama mengonsumsi kekuatan mental. Dia menangkap beberapa roh putih, memurnikannya, dan mengubahnya menjadi roh murni yang mengalir ke lautan spiritualnya. Setelah pulih, Zuoyu melanjutkan perjalanan lagi, berjalan di lorong yang luar biasa dalam ini. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, roh jahat-jahat akan berkurang. Sekarang dia hampir tidak bisa merasakannya, yang membuat orang merasa sangat aneh, karena ketika dia tidak memasuki gua, roh jahat-jahat itu sangat kuat. Jika dia tidak masuk ke dalam gua, roh jahat-jahat itu sangat kuat. Te memiliki Sunway sangat populer, dan mungkin sulit untuk masuk. Saya pikir pelepasan energi harus berhenti di kedalaman. Ini ada hubungannya dengan membuka gerbang kota. Gerbang kota akan terbuka 2 hari kemudian ketika matahari menyinari kota ajaib. Pada saat itu, Anda harus memperhatikannya. Saya pikir itu waktu yang paling menakutkan. Tiba-tiba, Zuoyu melihat cahaya putih yang menyilaukan di kedalaman lorong, dan dia buru-buru berjalan. Di sepanjang jalan, dia hanya menemukan roh iblis itu, tetapi tidak ada yang berbahaya. Sepertinya itu bukan jalan keluar, tapi pintu, kata Cao Dron. Benar saja, Zuoyu tidak punya jalan keluar di depannya, dan terhalang oleh pintu yang bersinar dengan cahaya putih ini. Tepat ketika Zuoyu hendak mundur, Cao Dron Spirit tiba-tiba berteriak, tunggu. Shadow Transformation lalu masuk. Zuoyu mengangguk, dan mengeluarkan kekuatan magis Shadow Transformation, bahkan tanpa mendorong pintu, langsung menggunakan tubuhnya setelah masuk melalui pintu. Yang mengejutkan Zuoyu adalah ruangan ini ternyata adalah ruangan dengan dinding yang memancarkan cahaya putih redup, dan ada 3 mayat di tanah. Lihatlah tembok-tembok ini, seru Cao Dronling. Pada saat ini, Zuoyu memperhatikan dinding, hanya untuk menemukan ada banyak lubang yang sangat kecil, dan cahaya putih keluar dari lubang ini. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda akan mengira itu benar-benar cahaya yang bersinar. Dinding. Cahaya putih ini ternyata adalah api neraka, seru Zuoyu. Itu benar, jika kamu membuka pintunya, banyak api neraka akan keluar dari lubang kecil ini seperti benang sutra. Lihatlah mayat di tanah, ada banyak lubang kecil di tubuh mereka. Api neraka ini mereka tidak membakarnya turun. Cao Dronling sangat terkejut, dia tidak bisa membayangkan bahwa akan ada api neraka di tempat seperti itu dengan begitu banyak roh jahat. Memadatkan api menjadi benang, selama dikendalikan dengan baik, mereka dapat menembus tubuh seseorang seperti jarum, yang juga merupakan kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan api, yang tidak dapat dilakukan Zuoyu sekarang. Zuoyu membungkuk untuk melihat mayat-mayat itu, mereka semua layu dan berubah menjadi mayat mumi, dan garis api itu semuanya melewati dantian, hati, dan kepala mereka, menyebabkan luka fatal.
Lepaskan cincin penyimpanan mereka. Lalu pergi dengan cepat, ruangan ini dikelilingi oleh api neraka, desak Chaldron Ling. Dia melepas cincin penyimpanan ketiga orang itu, melemparkannya ke Mutiara Qian Kun, dan kemudian terus menghilang melalui pintu, dan sampai di lorong panjang lagi. Pada saat ini, dia mengerti bahwa ruangan tadi adalah jebakan. Sial, dua cincin penyimpanan rusak. Zuo Yu mengutuk secara diam-diam, kedua cincin penyimpanan itu dibakar oleh api neraka, dan isi di dalamnya menghilang. Alangkah baiknya mendapatkannya. Buka dan lihatlah, orang-orang ini setidaknya 1000 tahun yang lalu, dan mereka seharusnya memiliki banyak hal baik. 1000 tahun yang lalu, sumber dayanya tidak sebaik mereka sekarang kekurangannya, kualitas senjata sihir yang disempurnakan jauh lebih baik daripada sekarang. Zuo Yu menyusup ke dalam kekuatan spiritualnya, menghapus kekuatan spiritual aslinya, lalu meneteskan setetes darah lagi, dan mulai memeriksa bagian dalamnya. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, dia langsung tersentak. Tidak banyak barang di dalamnya, tapi sangat mengasyikkan, di antaranya 3 botol batu giok yang berisi pil, 2 kristal sebesar telapak tangan, jubah naga emas, dan 3 slip batu giok. Ada juga tumpukan kecil batu roh. Haha, sebenarnya ada sebotol White Jade Chiang Pil, dan masih ada 10 pil. Sepertinya identitas orang ini tidak sederhana, kata Zuo Yu bersemangat. Dahu Yuandan tingkat rendah dapat dengan cepat memulihkan kekuatan. Dan botol giok, Zuo Yu, belum dibuka, tetapi jantungnya berdebar kencang, karena dia dapat menebak bahwa ramuan yang terkandung dalam botol giok ini tidak sederhana, karena bahan dari botol giok ini juga berbeda dari yang lain. Ini adalah batu giok terbaik, dan hanya digunakan oleh Bupleurum saat mengandung ramuan yang sangat berharga. Begitu Zuo Yu membuka botol batu giok, Chaldron Spirit segera berseru, ini adalah pil umur panjang, sesuatu yang dapat memperpanjang umur. Itu adalah obat mujarab tingkat rendah di bumi, makan 1 pil dapat meningkatkan umur hingga 100 bertahun-tahun. Zuo Yu terkejut, karena ada 10 pil umur panjang di dalamnya, yang berarti dapat memperpanjang umur 1000 tahun. Meskipun ini tidak membantunya, itu sangat penting bagi lelaki tua yang masih satu itu. Menjauh dari menerobos bantuan, karena umur manusia terbatas, dan hanya dengan menembus alam mereka dapat memperoleh umur yang lebih panjang, dan beberapa orang mungkin hanya dapat menembus 2 tahun lagi, tetapi umur mereka telah habis, dan mereka mati dengan disesalkan. Yuandan, itu berbeda. Kamu tidak membutuhkan benda ini sekarang, mungkin kamu tidak akan membutuhkannya di masa depan. Tentu saja, Chaldron Spirit juga dapat memurnikan pil semacam ini, tetapi bahan obat tersebut sekarang sudah punah. Jika Anda membutuhkan beberapa bahan obat langka di masa depan, saya pikir Anda bisa menggunakan pil umur panjang ini untuk mendapatkannya banyak. Nah, Roh Wali Senior, apa 2 kristal itu? Kata Zuo Yu, setelah mengeluarkannya dari cincin penyimpanan, dan Roh Wali segera terdiam. Karena Chaldron Ling sangat terkejut dengan kedua kristal ini sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Bab 165 Tubuh Pendingin Geng Setan. Senior Chaldron Spirit, Senior Chaldron Spirit. Zuo Yu berteriak beberapa kali sebelum dia mendengar Chaldron Spirit mendesah, saya pikir hal semacam ini hanya legenda, tapi ternyata itu benar-benar ada. Zuo Yu tahu bahwa kedua kristal ini jelas bukan benda biasa. Tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanyalah kristal sebening kristal, dan dia tidak merasakan kekuatan apapun di dalamnya. Lalu apa sebenarnya ini? Zuo Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan pukul benda ini. Ini adalah kristal peri, yang mengandung energi peri. Energi peri ribuan kali lebih kuat dari energi spiritual 9 hari itu? Seru Chaldron Ling. Ribuan kali? Zuo Yu tercengang dengan angka ini. Ki 9 surga roh yang dia serap dari kolam hari itu terasa sangat kuat, tetapi ki abadi ribuan kali lebih baik daripada ki roh 9 surga. Jadi konsep macam apa ini? Lalu bisakah aku menyerapnya? Jantung Zuo Yu berdegup kencang. Jika dia bisa menyerapnya, apa yang akan terjadi? Ya, tapi tidak sekarang, setidaknya kamu harus berada di atas inti emas. Karena basis kultivasimu saat ini terlalu lemah, kamu tidak dapat memurnikan energi abadi sekaligus, sehingga energi abadi akan tersedot oleh manik-manik roh. Chaldron Ling berkata, dan kemudian dia tersenyum lagi,
kamu sudah memiliki manik-manik roh yang dapat melepaskan kekuatan bulu di tubuhmu, kamu telah menyerap banyak kekuatan bulu sekarang, dan ketika kamu menyerap energi peri di masa depan, ketika kamu mencapai alam ascension, kekuatanmu mungkin tidak sama. Itu kekuatan abadi, itu kekuatan abadi. Zuoyu ternganga saat ini, kekuatan abadi. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh yang abadi. Dia menyingkirkan 2 keping kristal peri, dan setelah menenangkan suasana gembiranya, dia mengambil 1 langkah lagi dan melanjutkan perjalanannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan slip giok untuk memeriksa isinya. Orang ini adalah sebenarnya dari gerbang 9 naga pria itu? Batu giok ini berisi metode penanaman Jiulong Zizain dan 3 jenis kekuatan magis Jiulong Men. Zuoyu terkejut lagi, dan saat ini dia juga tahu mengapa ada jubah naga di sini. Cincin pria, jadi itu adalah kostum unik murid Jiulong Men. Kekuatan magis apa yang mereka miliki? Cao Dronling bertanya. 9 tubuh emas naga, pemanggilan naga ilahi, api naga. Itu ketiganya, kata Zuoyu. Tampaknya gerbang 9 naga memang memiliki hubungan dengan dewa dan naga kuno, jika tidak, kita tidak akan dapat menciptakan 3 kekuatan supernatural ini, kata Ding Ling Ling. Meskipun gerbang 9 naga adalah sekte paling kuat di biara dunia, hampir tidak ada yang tahu sejarah gerbang 9 naga. Zuoyu secara alami tahu bahwa pria itu telah mempelajari lebih dari 3 jenis kekuatan supernatural ini, dan seseorang yang dapat memiliki pil tingkat bumi dan kristal abadi pasti memiliki status yang sangat tinggi. Tubuh emas 9 naga harus menjadi semacam kekuatan supernatural untuk melindungi tubuh. Tak perlu dikatakan lagi, api naga adalah sejenis api. Aku sedikit ingin tahu tentang pemanggilan naga ilahi. Aku akan mempelajarinya setelah aku keluar dari sini. Cao Dronling juga sedikit bersemangat. Dengan Zuoyu menyingkirkan slip giok dan terus berjalan ke depan. Pada saat ini, dia mengerti mengapa orang lain mengatakan bahwa jika dia memasuki kota ajaib ini, selama dia bisa keluar hidup-hidup, dia akan mendapatkan lebih atau kurang, dan dia telah mendapatkan banyak sekarang. Awalnya jalan lurus, tapi tiba-tiba ada sedikit tikungan. Zuoyu juga punya firasat buruk saat ini. Tapi dia hanya bisa terus berjalan. Ribuan tahun, kupikir aku orang pertama yang bisa sampai ke sini melalui lorong ini. Zuoyu bergumam, karena dia tidak mengira ada orang yang bisa melewati ruangan itu. Belum tentu. Anda harus tahu bahwa di zaman kuno, ada banyak jenis kekuatan gaib. Ada terlalu sedikit kekuatan gaib yang diturunkan sekarang, dan banyak di antaranya diciptakan oleh generasi selanjutnya, dan mereka tidak sekuat orang dahulu. Balas Chaldron, bagian dari memori Chaldron Soul, dia dianggap orang tua. Zuoyu mengerutkan bibirnya, tetapi dia juga sangat setuju bahwa dunia monastik di zaman kuno lebih makmur daripada sekarang, lagi pula, energi spiritual pada waktu itu lebih kuat dari sekarang, dan perjuangannya lebih sedikit. Sudah sehari sejak Zuoyu memasuki kota sihir, dan saat ini dia berhenti, karena tidak ada jalan di depan, dan bagian bawah depan adalah jurang maut, dan semburan kabut abu-abu keluar dari bawah. Zuoyu tidak pergi sekarang, bagian depannya seperti tebing yang dalam, udara panas yang mengepul muncul, dan ada aura menakutkan yang tak bisa dijelaskan di udara panas ini. Dia melihat ke kejauhan, tetapi dia tidak bisa melihat sisi lain, itu terhalang oleh kabut abu-abu besar, dan dia tidak tahu apa yang ada di sana. Dia perlahan terbang ke atas dan terbang ke depan, sambil menggunakan kekuatan mentalnya untuk menjelajahi bagian depan dan bawah untuk menghindari serangan. Ketika dia terbang selama 1 jam, dia terbang keluar dari lorong sempit dan masuk ke ruang yang sangat luas dan besar, yang terlihat seperti danau bundar, dan ada juga semacam air hitam di bawahnya, cairan ini. Seperti air mendidih. Meskipun potongan air ini hitam, uapnya memang putih, tanpa kekuatan apapun, seperti kabut putih. Zuoyu berjalan mengitari dinding di samping danau hitam lagi, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Mungkinkah ini jalan buntu? Zuoyu merasakan hawa dingin di hatinya. Jika ini jalan buntu, dia harus kembali dan memilih gua baru untuk memulai petualangannya. Sepertinya tidak. Perhatikan lebih dekat cairan hitam ini. Sepertinya ada semacam energi di dalamnya, kata Ding Ling, dan meminta Zuoyu menyentuh air hitam. Zuoyu juga memberi isyarat, mendarat perlahan, menyentuhnya dengan tangannya, dan langsung terasa sangat panas,
Panas semacam ini membuatnya merasa seperti berada di dalam larutan emas itu. Benar saja, air itu harus menjadi solusi dari gerombolan iblis, yang memiliki suhu sangat tinggi dan dibuat dengan membakarnya dengan api ajaib. Cauldron Ling berseru kaget. Lalu apa gunanya? Tanya Zuoyu. Ini sangat berguna, cepat buang semua emas dan emas murni di Mutiara Qian Kun Anda, Cauldron Ling berkata dengan penuh semangat. Apakah kamu ingin membuang semua emas murni? Zuoyu bertanya dengan heran, nilai emas murni itu sangat tinggi. Percuma jika kamu ingin datang. Lemparkan dan biarkan solusi geng sihir mencair, lalu kamu berlatih di dalamnya, mungkin kamu bisa dengan cepat berlatih menjadi tubuh iblis emas. Desak Cauldron Spirit. Zuoyu terkejut, tetapi dia masih tidak mengikuti instruksi Cauldron Ling. Apakah itu akan memungkinkan saya untuk mengembangkan kekuatan iblis? Apa yang kamu takutkan? Bukankah Dong Yun juga memiliki setan? Cauldron berkata dengan tidak sabar, apa yang masih kamu lakukan, pintunya akan terbuka, dan kekuatan yang meletus saat itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak. Sekarang. Selain itu, ada banyak bahaya di dalamnya. Sekarang adalah kesempatan bagus bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu. Zuoyu kejam, dan mengeluarkan semua emas dan emas murni dari Mutiara Qian Kun, dan melemparkannya ke kolam iblis. Dan melihat bahwa emas dan emas murni menyentuh solusi geng sihir di kolam geng sihir segera meleleh dan hanya beberapa saat kemudian, air yang semula hitam kini berubah menjadi sepotong kuning keemasan, bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang ini. Buka pakaianmu dan lompat ke bawah, kata Cauldron dengan senyum aneh. Sudut mulut Zuoyu berkedut, melihat Jinchi yang menggembung. Wajahnya menjadi pucat. Karena dia akan melompat ke sini untuk melatih tubuhnya. Apa yang kamu takutkan? Tutup saja matamu dan itu akan berlalu. Jika kamu berhasil dalam satu gerakan kali ini dan menjadi tubuh iblis emas, kamu tidak perlu lagi menyiksa dirimu sendiri di masa depan, dan kamu akan segera dapat mengolah ki iblis darah, dan kekuatanmu akan sangat meningkat. Bahkan orang-orang di tahap akhir tahap Yuanli dari alam Tongsuan mungkin tidak dapat mengalahkanmu. Cauldron Ling mendesak Zuoyu. Zuoyu perlahan membuka ikatan pakaiannya, ditelanjangi sekaligus, mengutuk dalam hatinya, lalu menggigit peluru dan melompat ke kolam panas keemasan. Ah! Persis seperti itu, tangisan tragis Zuoyu bergema di bagian itu, dan sepertinya jauh lebih kuat daripada suara Cisa 9 naga itu. Zuoyu terus mengaum di kolam emas, meraung gila-gilaan, suaranya hampir serak, dan dia hampir tidak terbiasa. Pada saat ini, dia mengaktifkan serangan misterius, membiarkan dirinya menyerap kekuatan di kolam emas, membuat tubuhnya marah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata, kolam mogang awalnya berwarna hitam, tetapi Zuoyu menambahkan emas ke dalamnya, dan menjadi emas, tetapi sekarang menjadi transparan, sangat jernih, tetapi masih ada adalah lapisan cahaya keemasan yang bersinar, tapi itu memancar dari tubuh Zuoyu. Zuoyu menutup matanya dengan erat saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang benar-benar menyilaukan, dan pada saat yang sama ada sedikit roh jahat meluap dari tubuhnya, tubuh fisiknya saat ini telah merosot menjadi tubuh iblis emas. Ini adalah tubuh fisik yang sangat menakutkan. Bahkan jika seseorang di alam Tongsuan menikamnya dengan pedang terbang, itu mungkin tidak efektif. Anda harus tahu bahwa sejak iblis tua berdarah naik, tidak ada yang bisa mengolah tubuh iblis emas. Tetapi sekarang Zuoyu sekali lagi mencapai tubuh iblis emas. Jika keluar, itu pasti akan mengkhawatirkan dunia biara, dan pada saat yang sama Zuoyu juga akan ditekan oleh Dao Abadi. Masih ada 2 jam sebelum gerbang raksasa kota iblis dibuka, tetapi Zuoyu belum bangun, dan masih tenggelam dalam kultivasi. Dia telah mencapai tubuh iblis emas, dan kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Dia sekarang mencapai kemacetan dan ingin menerobos ke level Yuanli. Kekuatan Yuan juga merupakan kekuatan esensi sejati, suatu bentuk evolusi esensi sejati. Energi sejati dalam tubuh Zuoyu perlahan-lahan berubah menjadi mentalitas kekuatan baru. Energi sejati yang asli hanyalah semacam kabut, tetapi sekarang perlahan mengembun menjadi air, menetes ke manik-manik roh di dantiannya. Pada saat ini, jejak kekuatan putih meluap dari manik roh, membungkus tetesan-tetesan air hijau, memadatkannya menjadi polo air kecil, dan kabut hijau dengan gila-gilaan terjepit, dengan cepat memadatkan tetesan air.
Dengan bantuan kekuatan bulu di Lingzu, Zuoyu dengan cepat memadatkan polo air hijau. Ini adalah kekuatan esensi sejati, dia telah memasuki tahap kedua alam Tongsuan, tahap awal Yuanli. Hanya butuh sekitar 1 tahun sejak dia menerobos ke alam Tongsuan terakhir kali. Kecepatan seperti ini tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, Zuoyu juga membuka matanya, melihat ke dalam tubuhnya, melihat otot, dan bahkan darah di tubuhnya memiliki cahaya keemasan samar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku tidak menderita dengan sia-sia. Zuoyu tertawa, menyelam ke dalam air, dan segera melihat sebuah gua. Dia memasuki gua, dan hanya melihat lorong yang panjang. Dia keluar, tetapi ketika dia muncul ke permukaan, dia akhirnya melihat rumah, dan dia harus berada di kolam di dalam rumah saat ini. Dia dengan cepat berenang, mengenakan pakaiannya, dan bersiap menghadapi fluktuasi saat pintu raksasa terbuka. Tampaknya waktu kekuatan supernatural transformasi bayanganku tidak bertambah banyak. Zuoyu menutup matanya dan merasakannya, dan tiba-tiba bertanya dengan heran. Jangan khawatir, setelah kekuatanmu mencapai periode waktu tertentu, itu pasti akan meningkat untuk waktu yang lama. Waktu transformasi bayanganmu saat ini lebih dari setengah jam, mungkin 1 jam setelah kamu menerobos waktu berikutnya. Ding Ling dikatakan. Zuoyu mengangguk. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan bisa merasakan kekuatan yang kuat dari tubuh fisiknya, yang membuatnya sangat bersemangat. Dia yakin bisa membunuh seseorang yang baru saja memasuki alam Tongsuan dengan 1 pukulan, dan hanya dengan tubuh fisiknya kekuatan. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.